Yahya Sinwar dihargai 400.000 US dollar ya. Muhammad Sinwar dihargai 300.000 US dollar. Nah, itu ya, sayembaranya tuh. Aduh. Lihat ya. Ini nanti akan menjadi ini saudara ya. Patung. 666 ini ya. Ya kan? Nanti kapan-kapan kita bahas, tapi nggak bisa hari ini ya, itu panjang nanti saya jelaskan. Inilah nanti ya, patung yang dapat bicara itu, semua harus menyembah ini ya, Allah SWT nanti. Orang Islam itu compong saudara. Ya kan? Zat. Sama tadi ya. Proyek-proyek yang mengerikan, yang gede-gede gitu, yang heboh-heboh gitu ya. Nah, itu nanti akan terjadi itu nanti ya. Tetapi itu bukan di situ. Nanti antikrisnya itu nanti. Cuman itu tadi ya, tadi yang model hologram itu ya, artificial intelligence itu nah, nanti patung yang dapat bicara itu nanti Kristus ya, 66 ya jumlah angkanya nanti ya bersyahadat Islam itu ya 666 ya kan, syahadat Islam kan, karena rusak. Anda bayangin itu teknologi tadi tapi dalam keadaan rusak saudara ya, itu tadi indah tapi itu rusak karena seluruh dunia rusak, yang tersisa itu artificial intelligence yang kayak gitu tuh tadi. Nah, lalu disuruh dunia harus menyembah itu ya dengan gila-gilaan, memang gila-gilaan untuk supaya Anda bisa bertransaksi karena dikuasai dinar apa segala macam, ekonomi syariah menguasai bumi dalam kondisi rusak ya. Dunia udah korup, udah hancur-hancuran ya, perang nuklir, perang apa segala macam itu udah perang, itu namanya perang dunia ketiga itu ya. Perang dunia ini damai dulu, begitu damai terus kemudian tiba-tiba masuk perang dunia tiga itu hancur-hancuran terus diambil alih sama Islam ya, baru diambil alih sama Islam setelah hancur-hancuran. Lalu mulailah masa antikris. Wah, dalam kondisi hancur-hancuran itu antikris itu masuk ya, mau jadi pahlawannya kan. Waduh, serem itu ya. Selama itu nanti ngalami ya perang nuklir, perang senjata kimia, perang apa lagi itu ya, perang kimia, perang biologi, perang nuklir itu terjadi itu ya zaman itu ya. Bulan jadi darah itu ya, mataharinya jadi rambut kelam hitam gitu ya. Itu kan terjadi itu perang dunia ketiga. Itu perang dunia ketiga baru itu. Bukan sekarang, ini nanti damai dulu ya. 2024 nanti ya damai dulu. Damai selama 3,5 sampai 7 tahun. Saya nggak tahu ya, nggak jelas. Mungkin 5 tahun lah, 3,5 sampai mungkin 5 tahun. Terus tiba-tiba dia bajak sama antikristus, bajak sama Islam, ya kan? Bajak dulu, hancur, kolaps, perang semua saling curiga ya. Wah, jatuh domba ya seluruh dunia itu sama Islam. Porak-poranda semua, lalu baru Islam bisa ngambil alih itu. Dalam keadaan dunia sudah hancur. Islam kan nggak peduli dunia hancur, yang penting masuk surga dia kan. Nggak peduli dunia hancur, nggak peduli dengan kemanusiaan. Islam mana peduli sih dengan kemanusiaan? Nggak peduli. Khaled Masyal ya tadi ya, Khaled Masyal. Daniel Khaled Masyal ya. Ya, ini ada Michael Lodrick, Lumikis, Iglesia, Jeremy Mias, Jeremias, God bless you. Semua saweran Anda 30% akan dikembalikan ke yayasan kita ya, supaya Anda juga diberkati. Itu ya, itu yang terjadi. Itulah nubuatan buat 2024 ya. Kalau sudah tercapai itu semua, nanti Anda ingat saya ya.
Jangan lupa di-subscribe channel saya. 2024 nanti saya kembali berapologetik ya, supaya Anda jangan ditipu sama Islam. Ya, supaya Anda jangan ditipu sama Islam dan Anda bisa memberitakan Injil kepada orang-orang ateis. Ya 2024 nanti ya. Makanya saya fokus dengan apologetika. Ya, kita akan fokus dengan apologetika supaya Anda bisa memberitakan Injil. Sementara di Indonesia kan lagi porak-poranda kan, itu tuayan besar itu. Akan terjadi tuayan besar. Kan ada kebangkitan yang besar, ya. Itu kan kebangunan rohani yang besar di Indonesia itu 2024. Di saat Indonesia hancur, ya. Karena orang sadar, wah ternyata Nabi ke-26 benar ya. Ya, terus mereka mulai bertobat. Pendeta-pendeta banyak yang bertobat, ya, tapi udah hancur. Ya nggak apa-apa, yang penting kan bertobat. Sudah hancur, ya bertobat. Nanti 2024 Islam menguasai Nusantara, tetapi di satu pihak itulah kehancuran Islam. 2024 kan Islam menguasai Nusantara, hancur gara-gara Islam tuh, negara Indonesia tuh. Ya kan, menguasai Indonesia, hancur Indonesianya. Tetapi disitulah kemudian orang-orang banyak yang bertobat. Ya, mulai 2000, mungkin 2025 atau 2026 itu nanti baru akan pertobatan ya. Telat Indonesia, seluruh dunia damai, Indonesia malah bubar. Nah, ya. Nanti kalau Anda sedang ngalamin, ingat-ingat, jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa subscribe channel saya, Joseph Paulusan, supaya Anda memantau, wah ternyata benar yang diomongin. Sama Hagios Eropa ya, jangan lupa ya, karena saya akan banyak posting video ya. Saya mulai banyak posting video di Hagios Eropa ya. Jangan mulai posting di Hagios Eropa ya. Mulai akan banyak posting di sini ya. Jangan mulai banyak posting video-video saya ya di sini ya. Saya akan posting di sini untuk video-video apologetika ya. Jadi Anda silakan subscribe Hagios Eropa. Saya posting apologetika di situ ya, pelajaran-pelajaran apologetika yang enggak live tapi ya tidak live. Kalau yang live tetap di JPZ ini ya, yang live. Tapi yang di sini yang buat postingan semua video-video apologetika, pengajaran apologetika saya, menjawab Islam termasuk ya. Nanti kita satu-satu kita jawabin itu ya, orang-orang tolol itu ya. Jawab. Postingannya orang-orang tolol seperti Kainama, Brunditan, siapa lagi itu. Melhem Ali, ya kita jawabin satu-satu nanti di sini ya. Saya pinter Anda, supaya Anda bisa memberitakan Injil. Gitu. Ya, sudah saya kasih ini ya. Sudah saya kasih persiapan dua saksi Allah supaya Anda ingat ya. Ini dua saksi Allah itu adalah ya, ini kan dua saksi Allah ini kan. Ya kan? Ya kan Sheni Banai Hayatsar ya. Sheni Banai Hayatsar. Ya, dua saksi. Ya, dua saksi Allah. Ya, Sheni Banai Hayatsar itu ya, dua saksi Allah. Dua pohon zaitun dan dua kaki dian. Ya, ada di dalam Roma 11, pohon zaitun, ada di dalam Wahyu 11, dan ada di dalam Zakaria 4. Ya. Sheni Banai Hayatsar. Saya siapkan ya. Waduh. Sorry. Ini ada Christian dari Amerika. Thank you. God bless you. Christian Amerika. Gitu ya. Oke lanjut. Siapa yang mau ini boleh ya. Tapi ini kita jangan kantor kemana-mana. Kita lagi fokus. Ya, ini saya bayar 6 miliar untuk kepala Yayasin War dan CS-nya 4 orang gitu ya. 6 miliar ya. Ini ada ininya kok. Ada brosurnya kok. Ada brosurnya tuh ya saudara ya. Yayasin War dihargai 400.000 US dollar ya. Muhammad Sinwar dihargai 300.000 US dollar. Nah.
ya, sayembaranya tuh. Aduh, ada Super Mario Bros. God bless you, Super Mario Bros. Waduh, bagi sembako ke orang sekitar yang butuh, itu diakoni. Iya dong, benar ya, Super Mario Bros. Betul. Bagi, makanya saya selalu menasihatkan, sedekah, sedekah, sedekah. Bungkus sembako, atau kalau Anda itu gembel, kalau gembel jangan dikasih beras, dia bingung masaknya di mana. Kamu kasih nasi, dibungkusin nasi. Ya, dibungkusin nasi, ya, misalnya Anda sanggupnya berapa, 5 atau 10 bungkusin nasi, ya. Kalau saya dulu, ya, saya kasih beras, saya bungkusin beras ya. Jadi untuk orang-orang yang ada rumahnya, walaupun bedeng-bedeng, rumah bedeng itu ya, rumah-rumah itu saya kirimi ya, malam-malam itu ya, jam 2 pagi itu ya. Saya jalan muter kan sepi itu, saya keliling ya, saya operasi itu. Saya kasih itu ya, beras-beras itu. Kalau siang-siang itu, sore-sore saya kasih nasi. Ya, kalau anak-anak jalanan itu saya kasih susu ultramilk gitu loh, susu kotak itu loh, saudara. Ada ultramilk, ada yang apa susu apa yang macam-macam lah ya. Saya lupa mereknya lah kalau di Indonesia. Ini susu kotak, saya kasih susu kotak banyak ya. Saya jadi di mobil saya itu penuh dengan susu kotak itu di mobil saya itu. Ya, selalu taruh di ini ya, taruh di tengah gitu ya. Taruh di jok gitu. Ini langsung saya kalau saya lagi pergi sendiri ya saya taruh tengah. Dan nanti ini ya, nanti istri saya yang bagi-bagi nanti. Itu ya, itu sedekah ya. Makanya beberapa tahun kemudian ya Tuhan pulihkan kami cepat sekali ya. Gitu. Saya nggak pamer ya, saya ngajari Anda ya, saya nggak pamer, saya ngajari Anda. Kalau Anda mau ya, karena firman Tuhan bilang apa? Sedekahmu itu yang akan membersihkan ya penghasilanmu yang lain. Bukan perpuluhan, sedekahmu ya. Sedekah itu yang akan membersihkan. Ya, ayatnya di mana itu? Di Lukas. Sedekah. Sedekah membersihkan. Berikanlah isinya sebagai sedekah dan sesungguhnya semuanya akan menjadi bersih bagimu. Ya. Lukas 11 ayat 41 ya. Sedekah, berikanlah isinya sebagai sedekah dan sesungguhnya semuanya akan menjadi bersih bagimu. Kamu bersedekah supaya seluruh penghasilanmu yang lain itu jadi bersih. Maksudnya begitu ya. Bersedekah, ya. Bukan ngasih pendeta, bukan. Prioritas. Anda mau ngasih saya terima. Ya. Tapi lebih penting Anda bersedekah. Lebih penting Anda bersedekah. Makanya Anda yang ngasih saya, yang nyawer nih ya, yang nyawer di YouTube ini, saya bilang 30% akan saya berikan kembali ke yayasan. Kalau yang lainnya kan buat biaya operasional saya, tapi yang 30% saya kembalikan ke yayasan. Supaya Anda ketika nyawer saya di sini, Anda juga diberkati. Ya. Nah, itu saya juga mikiri Anda supaya kamu juga diberkati ketika nyawer-nyawer di sini. Ya. Ini ayatnya jelas ini ya. Bukan perpuluhan. Bukan yang membersihkan seluruh hartamu itu bukan perpuluhan. Sedekahmu. Mau kamu bandar narkoba, mau kamu maaf ya, pelacur, mau kamu tukang judi, uangmu itu ya masukkan sedekah akan membersihkan yang lain nanti. Artinya membersihkan bukan berarti kamu boleh jadi bandar narkoba, bukan. Kamu sambil minta pekerjaan yang lebih layak, yang baik Tuhan. Nanti tiba-tiba Tuhan ganti kerjaanmu yang layak. Kamu punya proyek halal, narkobanya tinggalin, judinya tinggalin, jangan jadi pelacur lagi. Mulailah dengan ini bersedekah. Sekalipun kamu seorang pelacur, sekalipun kamu seorang bandar narkoba, tetap bersedekah. Sekalipun kamu ini bandar narkoba, ya, sekalipun kamu ini uangnya dari hasil judi, tetap bersedekah. Malah kalau kamu kerjaan nggak benar, sedekahnya harus lebih banyak lagi sekuat tenaga. Ya, kalau perlu separuh. Ya, kalau kamu hasilnya banyak ya kalau perlu 90%. Kamu hidup dari 10%. Kalau perlu sedekah sekuat tenaga. Ya, itu ya. Sedekah nggak perlu jauh-jauh di sekitar rumah kita banyak orang kekurangan. Di Indonesia ini banyak orang miskin, saudara ya. Nggak usah jauh-jauh.
ya. Nggak usah jauh-jauh, dan kalau sedekah itu jangan dipamer-pamerin, "Ya aku baru sedekah loh." Ya kalau saya tadi ceritakan buat nyontohin Anda ya, tapi maksudnya jangan Anda sedekah terus langsung wah selfie-selfie tunjukkan kemana-mana. Dan kalau saya ini kan saya memotivasi Anda ya, itu ya. Hmm.